Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala as-shaimin fafataha lahum abwabal jannati fathal ghanimin wa aghlaqa anhum abwaba jahannama ibratan lil asin wa suffidatish syayatinu aunan lil abidin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadar rasulullah arsalahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa'usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. Faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini, pertama khatib mengajak, mari kita tingkatkan dan kokohkan keimanan kita sebagai landasan daripada kehidupan kita agar tetap terpatri di dalam dada kita, terutama dalam rangka menghadapi hidup yang semakin berat dan penuh tantangan. Kita tingkatkan ketakwaan dengan upaya yang terus-menerus tak pernah mengenal lelah untuk melaksanakan segala titah dan perintah Allah Subhanahu wa taala serta upaya kita untuk meninggalkan larangannya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat dan martabat kita ke tempat yang tinggi dan terpuji di sisinya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, kita masih bisa menunaikan ibadah puasa pada hari ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Makan dan minum saat sahur dan buka puasa terasa nikmat di lidah dengan menu makanan yang bervariasi. Salah satu ciri orang yang sehat adalah enak makan dan juga enak minum. Dapat merasakan nikmatnya berbagai makanan dan minuman dengan aneka ragam rasa dan variasi. Saat minum sirup, kita merasakan nikmatnya rasa manis. Saat makan sambal, kita merasakan betapa nikmatnya rasa pedas. Bahkan saat makan pare mungkin atau daun paya, kita merasakan nikmatnya pahit makanan. Sebaliknya, pada saat sakit, tidak merasakan nikmatnya makanan. Yang manis terasa hambar, yang asam terasa kecut, demikian juga yang asin terasa pahit di lidah. Terlebih orang yang sudah mendekati kematian, dia tidak mempunyai selera untuk makan dan untuk minum, karena memang ajal sudah dekat dengan dirinya. Hadirin rahimakumullah, lezat tidaknya rasa dapat pula dirasakan oleh orang-orang yang beriman meskipun dalam dimensi atau bentuk yang berbeda. Orang yang imannya sehat, dia akan merasakan nikmatnya ibadah. Setiap bentuk ibadah mempunyai rasa dan aroma yang berbeda-beda. Nikmatnya sholat subuh tentu beda dengan nikmatnya sholat duhur. Nikmatnya sholat tahajud berbeda dengan nikmatnya sholat duha. Dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Semua jenis ibadah, orang yang imannya sehat terasa semuanya nikmat, terasa lezat, melebihi lezatnya makanan dan masakan yang beraneka ragam. Terlebih di bulan Ramadan, merasakan betapa nikmatnya ibadah puasa selama 1 bulan penuh.
tentu dengan ibadah-ibadah lainnya yang merupakan penyempurna, pelengkap daripada wajibnya ibadah puasa. Para sahabat sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisi malam-malam Ramadan dengan sholat malam, dengan tarawih, dengan qiyamul lail berjamaah. Rata-rata setiap satu rakaat dalam sholat jamaah itu membaca lebih kurang 200 ayat Al-Quran. Subhanallah. Hingga berakhir sholat malam, menjelang sahur atau menjelang waktu subuh, mereka merasakan asyik maksudnya bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa indah dan mereka merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, saat ini lebih 50 masjid yang melaksanakan sholat tarawih setiap malamnya mengkhotamkan Al-Quran. Bagaimana kalau di masjid kita mencoba 30 juz satu malam? Adakah para jamaahnya yang tetap bertahan? Hadirin rahimakumullah. Untuk mengecek apakah iman kita ini sehat atau tidak, perlu kita tanyakan, perlu kita introspeksi pada diri kita. Apakah khusus puasa bulan Ramadan ini kita merasakan indah dan nikmatnya berpuasa? Atau terpaksa? Atau merasa seperti disiksa? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Iman yang sehat, ibadah terasa nikmat. Iman yang sakit, ibadah terasa pahit. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimanakah agar iman kita sehat? Yang pertama, puasa yang baik dan benar dapat menyehatkan iman. Iman kita lewat ibadah puasa ditune up. Iman kita diservis melalui ibadah puasa. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, sumu tasihu, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Sehat di sini bisa sehat jasmani, sebagaimana para ahli kesehatan sudah meneliti betapa ajaibnya dan luar biasanya ibadah puasa dalam rangka meningkatkan dan menimbulkan kesehatan. Maupun juga sehat rohani kita, termasuk sehat iman kita. Jadi kalau Rasul menegaskan dengan puasa akan sehat, termasuk di dalamnya iman kita akan menjadi sehat. Tetapi puasa yang bagaimana yang bisa menyehatkan iman? Puasa yang diniatkan, puasa yang sesuai dilaksanakan dengan syariat Islam. Puasa lahir dan puasa batinnya. Yang kalau kata Imam Al-Ghazali, puasa khawasul khawas atau puasa khususul khusus, yaitu puasa istimewa di mana ia berpuasa lahirnya dan juga batinnya. Kebanyakan puasa kita baru sampai level yang pertama. Puasa yang orientasinya hanya makanan dan minuman saja. Sehingga pada saat berpuasa yang kita sibuk adalah urusan makanan, urusan minuman, serta kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermakna. Mari kita tingkatkan ibadah puasa, agar ibadah puasa di satu sisi kita mendapatkan pahala, kebaikan dari Allah, di sisi lain meningkatkan iman kita, sehingga berdampak positif terhadap perilaku kita. Dan sampai akhirnya puasa yang demikian menjadikan yang berpuasa orang yang bertakwa. Goal atau tujuan daripada ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun, bisa kita raih bersama. Puasa lahirnya dan juga puasa batinnya. Yang kedua, iman kita bisa sehat
Ini sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah. Karena iman yang sehat di antara cirinya adalah merasakan lezatnya berbagai ibadah. Bahkan dia pasti akan merasakan betapa lezatnya kehidupan ini. Maka Rasul pun menegaskan tiga syarat mendapatkan lezatnya iman yang merupakan ciri orang-orang yang imannya sehat. Apa itu yang tiga? Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apabila Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya, insya Allah iman kita akan sehat kalau sudah menempatkan Allah di atas segala-galanya. Mencintai Allah di atas segala-galanya. Cirinya adalah orang yang mencintai Allah di atas segalanya, dia senantiasa memenuhi seruan dan panggilan Allah dengan lillahi ta'ala, melebihi seruan dan panggilan yang lainnya. Saat asyik maksud dengan pekerjaan yang menghasilkan jutaan, miliaran, bahkan mungkin triliunan rupiah, datang panggilan Allah untuk sholat. Orang yang mencintai Allah di atas segalanya, dia segera tinggalkan pekerjaan itu yang menghasilkan miliaran rupiah itu. Karena apa? Orang yang mencintai Allah di atas segalanya, dia menganggap bahwa apa yang diserukan oleh Allah itulah yang paling besar, dan apa yang sedang dihadapinya adalah kecil. Itulah sebabnya suara panggilan untuk sholat, suara azan, mengapa diawali dengan suara takbir 4 kali? Tidak langsung saja hayya 'alas sholat, tapi takbir 4 kali yang merupakan isyarat takbir keempat penjuru arah mata angin. Ini adalah suatu proses penyadaran. Hai umat Muhammad, hai umat Islam, hai orang-orang yang beriman, bahwa yang besar itu Allah. Yang sedang kalian hadapi menghasilkan jutaan dan miliaran rupiah itu kecil semuanya. Maka sesadar-sadarnya orang yang mencintai Allah di atas segalanya, dia tinggalkan. Meskipun hal ini masih banyak di antara saudara-saudara kita yang masih tetap menganggap bahwa apa yang sedang dihadapinya itu adalah hebat, besar, dan luar biasa. Inilah kebodohan manusia. Inilah kedzaliman manusia. Wa kanal insanu zaluman jahula. Teramat zalim dan teramat bodoh. Di mana kebodohan manusia itu? Mengejar yang kecil, meninggalkan yang besar. Yang kedua, supaya kita mendapatkan lezatnya iman dan kehidupan kita. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang tidaklah mencintai kecuali karena Allah. Bapak yang sudah berkeluarga mencintai istri hendaklah karena Allah. Jangan karena kecantikannya, jangan karena kehebatan ilmunya, jangan karena keturunannya dan lain-lain, tapi semuanya karena Allah. Demikian juga sebaliknya, istri mencintai suami. Sehingga Rasul pun mengatakan ada 7 golongan pada hari kiamat nanti yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Salah satunya adalah 2 manusia yang saling mencintai karena Allah. Bertemu pun karena Allah, kalaupun berpisah juga karena Allah. Insya Allah lezatnya kehidupan akan dapat diperoleh. Mencintai sahabat karena Allah, mencintai saudara karena Allah, mencintai siapapun adalah karena Allah. Maka kehidupan pun yang sangat indah akan dapat diperoleh olehnya. Lalu yang ketiga, agar lezatnya iman dapat diperoleh, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukdapa pindah. Dia merasa benci kepada kekufuran
sebagaimana bencinya kalau dia dilemparkan ke tengah-tengah api neraka. Na'udzubillah. Artinya apa? Dia tidak mau berkiblat kepada keburukan. Tidak mau berkiblat melaksanakan kepada kekufuran, kemunafikan, kejahatan dan lain-lain. Sebagaimana dia merasa ngerinya, merasa getirnya seandainya dirinya dilemparkan ke tengah-tengah api neraka. Sebagaimana dia tidak maunya kalau dilemparkan ke tengah-tengah api neraka. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan lezatnya iman. Dan apabila itu secara istiqomah dapat kita lakukan, maka iman kita pun akan menjadi sehat. Seperti di tune up. Seperti kalau kendaraan sudah diservis kembali, dia akan menjadi hebat iman kita. Menjadi bersih. Menjadi bening iman kita. Sehingga menjadi orang-orang yang menunaikan segala tugas dan kewajiban kepada Allah di atas landasan iman yang kokoh. Mari hadirin yang berbahagia. Yang pertama, tunaikan khususnya ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Kita berupaya untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Kalau pada tahun yang lalu, kalaulah kita beri nilai 7 puasa kita, maka tahun ini kita tingkatkan menjadi 8 atau mungkin 9 atau bahkan mungkin 10 puasa kita, yaitu puasa lahir dan batin. Kemudian kita tunaikan berbagai ibadah yang mengiringi ibadah puasa selama 1 bulan penuh ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, memberikan kesehatan kepada kita untuk dapat menunaikan segala tugas dan kewajiban kita. Allah tunjukkan diri kita, keluarga kita ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang Ia ridhoi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim.